Halo semuanya, selamat datang di pelajaran kita kali ini. Kalau dengar kata sosiologi, mungkin yang langsung kepikiran adalah pelajaran tentang masyarakat. Tapi pernah nggak kalian bertanya, kenapa sih ilmu ini bisa ada? Apa yang membuat para ilmuwan sampai merasa perlu mempelajari kehidupan masyarakat secara khusus? Nah, ternyata ada sejarah panjang di balik lahirnya ilmu sosiologi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana sosiologi lahir, peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, serta mengapa ilmu ini menjadi salah satu ilmu yang penting hingga saat ini. Yuk, kita mulai pembahasannya. Bagian 1. Lahirnya sosiologi. Sebelum membahas bagaimana sosiologi lahir, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sosiologi. Apa itu sosiologi? Secara bahasa, kata sosiologi berasal dari dua kata, yaitu socius yang berasal dari bahasa Latin dan berarti teman, kawan, atau masyarakat, serta logos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, secara bahasa, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat secara ilmiah, sistematis, dan objektif. Melalui sosiologi, kita dapat memahami bagaimana manusia hidup berdampingan, mengapa masyarakat memiliki aturan dan norma, serta bagaimana perubahan sosial dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun, pernahkah kalian bertanya, mengapa ilmu sosiologi baru berkembang pada abad ke-19? Mengapa ilmu ini tidak muncul sejak zaman dahulu seperti matematika atau filsafat? Jawabannya, karena sosiologi lahir sebagai respons terhadap berbagai perubahan besar yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Sosiologi lahir karena adanya berbagai gejolak sosial yang melanda Eropa pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Gejolak sosial merupakan keadaan ketika terjadi perubahan besar dalam kehidupan masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, ekonomi, maupun politik. Dua peristiwa besar yang menjadi latar belakang lahirnya ilmu sosiologi adalah Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Masyarakat mulai menuntut kebebasan, persamaan hak, dan keadilan. Sistem kerajaan yang selama ini memberikan hak istimewa kepada kaum bangsawan mulai dipertanyakan. Perubahan tersebut mengubah struktur masyarakat dan melahirkan berbagai persoalan sosial baru. Di sisi lain, revolusi industri yang dimulai di Inggris mengubah cara manusia bekerja. Mesin-mesin mulai digunakan untuk menggantikan tenaga manusia sehingga proses produksi menjadi lebih cepat. Banyak penduduk desa berpindah ke kota untuk bekerja di pabrik. Urbanisasi yang terjadi secara besar-besaran menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial, seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan meningkatnya angka kriminalitas. Melihat berbagai perubahan tersebut, para ilmuwan mulai menyadari bahwa masyarakat perlu dipelajari secara ilmiah. Mereka ingin mengetahui mengapa perubahan sosial dapat terjadi, bagaimana hubungan antar manusia terbentuk, serta bagaimana berbagai masalah sosial dapat dipahami dan dicari solusinya. Dari kebutuhan inilah lahirlah ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat, hubungan sosial, serta berbagai gejala yang terjadi di dalamnya secara ilmiah dan sistematis. Bagian kedua, 4 tokoh pendiri sosiologi. Setelah memahami bagaimana sosiologi lahir akibat berbagai perubahan besar di Eropa, sekarang muncul pertanyaan, siapa sebenarnya tokoh yang mengembangkan ilmu sosiologi? Apakah benar hanya Auguste Comte yang berjasa dalam lahirnya ilmu ini? Ternyata, jawabannya tidak sesederhana itu. Sebelum Auguste Comte memperkenalkan istilah sosiologi pada abad ke-19, sebenarnya sudah ada seorang cendekiawan Muslim yang membahas kehidupan masyarakat sejak abad ke-14, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada tahun 1332 Masehi di Tunis, Afrika Utara. Melalui karya monumentalnya yang berjudul Muqaddimah, ia membahas berbagai hal tentang kehidupan masyarakat, perubahan sosial, perkembangan peradaban, hingga faktor-faktor yang menyebabkan suatu kerajaan dapat maju ataupun mengalami kemunduran. Karena pemikirannya yang jauh melampaui zamannya, banyak ilmuwan modern menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah satu pelopor ilmu sosiologi, meskipun pada masa itu, istilah sosiologi belum dikenal.
Meskipun demikian, tokoh yang secara resmi dikenal sebagai Bapak Sosiologi adalah Auguste Comte, seorang filsuf asal Perancis. Pada tahun 1838, Auguste Comte memperkenalkan istilah sosiologi untuk pertama kalinya. Menurutnya, kehidupan masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah melalui pengamatan, penelitian, dan fakta yang dapat dibuktikan. Karena berhasil menjadikan sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, Auguste Comte dikenal sebagai Bapak Sosiologi hingga saat ini. Tokoh berikutnya adalah Karl Marx. Ia dikenal melalui teorinya mengenai konflik sosial. Menurut Karl Marx, masyarakat sering mengalami pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok pemilik modal dan kelompok pekerja. Pemikirannya masih banyak digunakan hingga saat ini untuk memahami kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Selanjutnya ada Émile Durkheim. Ia berpendapat bahwa masyarakat memiliki aturan, nilai, dan norma yang memengaruhi perilaku setiap individu. Durkheim juga menekankan bahwa sosiologi harus dipelajari melalui penelitian yang objektif, sehingga dapat menjelaskan berbagai gejala sosial secara ilmiah. Tokoh terakhir adalah Max Weber. Berbeda dengan tokoh sebelumnya, Weber berpendapat bahwa untuk memahami masyarakat, kita juga harus memahami alasan di balik tindakan seseorang. Pendekatan ini dikenal sebagai tindakan sosial, yaitu memahami makna yang dimiliki seseorang ketika melakukan suatu tindakan. Keempat tokoh tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi semuanya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu sosiologi. Berkat pemikiran mereka, sosiologi terus berkembang dan digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi hingga saat ini. Bagian ketiga, hakikat sosiologi sebagai ilmu. Setelah mengenal sejarah lahirnya sosiologi dan tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangannya, sekarang kita akan membahas hakikat sosiologi. Lalu, apa sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu sosiologi? Hakikat sosiologi adalah mempelajari kehidupan masyarakat, hubungan antar manusia, serta berbagai gejala sosial yang terjadi di dalamnya. Sosiologi tidak hanya mempelajari individu, tetapi juga bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita melihat kegiatan gotong royong, antri dengan tertib, atau kerjasama dalam sebuah kelompok, sosiologi membantu menjelaskan mengapa perilaku tersebut dapat terbentuk dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Pengetahuan ini membantu kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan, menghargai perbedaan, serta mampu hidup berdampingan dengan baik di tengah masyarakat. Bagian keempat. 4 karakteristik inti sosiologi. Setelah memahami hakikat sosiologi, sekarang kita akan mengenal ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pengetahuan biasa. Ciri pertama adalah empiris. Artinya, sosiologi mempelajari masyarakat berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, survei, atau penelitian, bukan berdasarkan dugaan atau pendapat pribadi. Misalnya, ketika seorang peneliti ingin mengetahui penyebab meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, ia akan mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. Ciri kedua adalah teoritis. Setelah data berhasil dikumpulkan, para ahli akan menyusun teori untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena sosial dapat terjadi. Dengan adanya teori, kita dapat memahami hubungan antara sebab dan akibat dalam kehidupan masyarakat. Ciri berikutnya adalah kumulatif. Artinya, ilmu sosiologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Teori-teori baru disusun dengan memanfaatkan, menyempurnakan, atau mengembangkan teori yang telah ada sebelumnya. Karena itu, ilmu sosiologi selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang terus berubah. Ciri terakhir adalah non-etis.
Maksudnya, sosiologi tidak bertugas menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Sosiologi hanya berusaha memahami dan menjelaskan mengapa suatu fenomena sosial dapat terjadi berdasarkan fakta yang ditemukan. Dengan demikian, sosiologi bersifat objektif dan tidak memihak pada pendapat tertentu. Nah, itulah 4 ciri utama sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Keempat ciri tersebut menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang mampu menjelaskan berbagai fenomena sosial secara ilmiah dan objektif. Demikian pembelajaran kita mengenai sejarah lahirnya ilmu sosiologi. Mulai dari pengertian sosiologi, latar belakang kemunculannya, tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangannya, hingga hakikat dan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membantu kalian memahami pentingnya sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.